Episode 4146-4150. Tinju Kaisar Tongtian kuning, Mu Yun meninju dan meledakkannya secara langsung, di kakimu, cahaya warna-warni melonjak. Hari Cakram Roda 5, cambuk panjang berwarna hitam dan emas menyebar ribuan kaki saat ini dan mengembun menjadi spiral, yang akan mengikat tubuh Yan Naga. Chu Yuyuan sedang memegang cambuk darah dan emas naga hitam, memegangnya erat-erat di satu tangan dan melemparkan cambuknya. Naga panas itu meraung, 1000 kaki naga terletak di kaki Mu Yun, oven langit dan bumi meledak dalam sekejap, nafas yang berdebar-debar berangsur-angsur terlepas, raungan keras terdengar di saat ini, boom. Sama dengan 27 lebih besar dari hanya dengan terus-menerus memperebutkan atasannya dia dapat menekan kekuatannya di setiap ranah dengan lebih kokoh dan stabil, jika kuat, maka kuat. Bagi Mu Yun, saat ini tidak ada ide untuk mundur, tetapi kali ini, janggutnya sangat keras. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Tetapi temui saya, beberapa cara Anda mungkin tidak berguna. Setiap Tianjiao yang bertarung denganmu pasti memiliki penyelamat nyawa, perangkat, tetapi perangkat Anda lebih kuat, menunjukkan bahwa mereka tampaknya tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mu Yun, yang melihat adegan ini, juga sedikit terkejut. Dalam kegelapan, kekuatan represif segel Kaisar Donghua melewati Chu Yuyuan saat ini, seolah-olah itu tampak seperti udara, dan tidak ada ancaman terhadap Chu Yuyuan. Setelah Chu Yuyuan menghancurkan kerikil emas, seluruh tubuhnya pecah. Kata-kata Chu Yuyuan jatuh, dan ketika dia meremas telapak tangannya, sepotong kerikil emas muncul. Tetapi bagi saya, itu dan tidak ada gunanya. Segel Kaisar Donghua pecah lagi. Mu Yun bernapas saat ini, ganas. Darah naga hitam emas cambuk. Di wajahnya, noda darah muncul, dan darah merembes sedikit demi sedikit. Pedang tanpa jejak Mu Yun memotong pedang Qi, tapi gagal menahan bayangan cambuk. Suara tajam terdengar, Pak. Tetapi saat berikutnya, bayangan cambuk tiba-tiba berbalik dan datang langsung ke Mu Yun. Mu Yun menghindar dalam sekejap untuk menghindari bayangan cambuk. Bayangan cambuk langsung menembus kehampaan dan mendatangi Mu Yun. Mata Chu Yuyuan melangkah keluar saat ini, dan darah naga hitam serta cambuk emas melambai dalam sekejap. Pedang tanpa jejak terpotong dalam sekejap pada saat ini. Sebuah pukulan yang mengandung kekuatan dari semua sumber. Jangan khawatir, kata-kata Chu Yuyuan jatuh, dan rok hitam itu tiba-tiba meledak pada saat itu. Saat ini, Chu Yuyuan hanya melihat ke arah Mu Yun. Sama dengan 35 lebih besar dari bahkan orang kuat dari pemotongan Tianjing tingkat pertama mungkin tidak dapat membunuh Chu Yuyuan, kan? Peralatan seperti itu, apalagi 5 tingkat integrasinya ke surga, setidaknya itu perangkat pembatas kelas 8, Mu Yun memandang kedua prajurit sihir itu dan sangat tiada bandingannya. Orang ini, hartanya, semakin berharga. Mu Yun memandang layang-layang Chu Yu di depannya seperti dewa perang wanita, dan langsung terlihat dingin dan muram. Chu Yuyuan berkata dengan lemah. Ini adalah baju besi yang terbuat dari sisik naga. Baju besi dewa naga emas hitam. Armor hitam dan emas itu berkilauan samar cahaya hitam, yang membuat orang merasa sangat terang. Namun, di balik rok hitam yang rusak, yang terlihat bukanlah tubuh sempurna yang diidam-idamkan, melainkan sepasang armor hitam dan emas. Tidak. Keheningan sesaat. Saat berikutnya, Chu Yuyuan melanjutkan aksinya dan menatap Mu Yun. Cukup efektif. Mata Mu Yun berbinar, dao-dao, sebilah pedang tajam di angkasa, menembus tubuh Chu Yuyuan dalam sekejap. Chu Yuyuan berhenti. Waktu berhenti. Dewa Langit memotong. Mata Mu Yun tiba-tiba berubah. Dan pada titik ini, Mu Yun memotongnya dengan satu pedang dan membuat serangan cepat padanya, tapi efeknya sangat kecil. Di sekitar tubuhnya, ruang Tao tampak seperti binatang buas yang dia jinakkan, dipelintir, tetapi diisolasi dari semua serangan dari dunia luar. Pada saat ini, Chu Yuyuan mengayunkan cambuknya lagi. Jika formula pedang di akhir langit, bumi dan dinasti Yuan, metode Tao 8 Yuan, keterampilan surgawi cakram 5 roda dan bahkan sutra Kaisar Kuning tidak dapat mengalahkan Chu Yuyuan, dia harus memainkan kartunya. Hal ini membuat Mu Yun sangat waspada. Chu Xuanhui dan itu levelnya tidak sama. Pada saat ini, Mu Yun merasakan bahwa kekuatan cambuk darah dan emas naga hitam sangat kuat, dan Chu Yuyuan yang memegang cambuk darah dan emas naga hitam lebih kuat. Cambuk emas darah naga hitam juga mundur saat ini. Chu tubuh Yuyuan mundur saat ini, kekosongan terkoyak. Boom! Tubuh naga ribuan kaki, momentum tenang, pecahnya teror, juga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kurang dari span lebih besar dari Kirin penuh keberuntungan. Chu Yuyuan melihat adegan ini, tetapi di wajahnya yang cantik,
ekspresi kegembiraannya muncul. Hari ini, aku Chu Yuyuan juga ingin bunuh naga itu. Jika kamu benar-benar bisa berubah menjadi naga. Pada saat ini, seekor naga emas muncul, yang memberikan tekanan kuat pada orang-orang di lubuk hati mereka. Klan Kirin sedikit lebih lemah dari dua klan, tetapi juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di dunia, yang sangat mengerikan. Keluarga naga dan keluarga Phoenix sangat kuat, dan Changlan ada di dunia. Phoenix bermartabat, keagungan naga, ras Phoenix, dan ras unicorn semuanya dianggap oleh ribuan manusia biasa di dunia sebagai penguasa antara surga dan bumi. Mereka adalah eksistensi yang harus dihormati oleh semua manusia, dari zaman kuno hingga modern. Beberapa master yang mengetahui rahasianya memahami bahwa Mu Yun bukanlah naga, melainkan naga. Apakah naga juga terlibat dalam perang? Naga, Long. Pada saat ini, di depan kota Sitai, seniman bela diri Chu dan kamu terkejut satu demi satu. Tubuh muncul di antara awan, seperti roh dunia dan kepala semua binatang. Dua janggut naga bergerak mengikuti angin, tanduk pertama seperti guntur dan kilat, yang bergema dengan guntur dan kilat di antaranya langit dan bumi, kepala naga sekuat gunung, dan sepasang mata memancarkan cahaya kuning, tubuh naga yang panjangnya ribuan kaki berkilau dengan cahaya keemasan, dan keempat cakarnya seperti baja, berkilau dengan nafas yang berdebar-debar, tubuh naga. Panjangnya 1000 kaki tubuh menjulang saat ini, cahaya keemasan berkelap-kelip di antara awan, di atas langit. Pada saat ini, guntur dan kilat meledak, seolah membelah langit dan bumi serta menghancurkan segalanya. Tubuh Mu Yun saat ini, dan cahaya keemasannya lebih kuat. Konfigurasi nagamu sungguh menakjubkan. Sederhananya, mari kita bandingkan. Apakah itu cambuk baju besi yang terbuat dari urat naga, darah naga, dan sisik naga, atau naga asli? Tubuh naga, yang panjangnya 1000 kaki, menembus kehampaan dalam sekejap pada saat ini dan langsung berguling ke bawah. Momentum teror pada saat ini membuat semua orang merasa ada kekuatan naga yang menyapu, yang membuat mereka ketakutan. Kurang dari span lebih besar dari ketika Mu Yun menggenggam telapak tangannya dan aura mengerikan terus-menerus dilepaskan. Semua orang merasa bahwa tubuh Chu Yuyuan sepertinya meledak dengan kekuatan yang lebih dari 10 kali lipat kekuatannya. Suara retakan tulang terdengar, dan wajah Chu Yuyuan menjadi pucat saat itu. Tubuh Chu Yuyuan dijepit saat ini, dan kekuatan cakar naga Mu Yun meningkat, dan kekuatannya melebihi dirinya sendiri beberapa kali dalam sekejap. Pegang dengan satu cakar, suara gemuruh terus terdengar, dan kekuatan seluruh tubuh Mu Yun sepertinya semakin kuat. Tetapi pertahanan dan serangan naga Mu Yun juga lebih kuat. Faktanya, serangan Chu Yuyuan lebih kuat. Semua orang dapat melihat bahwa naga tubuhnya menekan Chu Yuyuan, membuat serangan Chu Yuyuan terlihat jauh lebih lemah. Raungan terdengar saat ini, bahkan memakai dewa naga hitam dan emas baju besi. Chu Yuyuan merasakan tekanan yang luar biasa. Mu Yun, yang berinkarnasi sebagai naga, telah meningkatkan kekuatan pertahanan dan serangannya beberapa kali lipat dari aslinya. Suara retakan tulang terdengar, dan tubuh Chu Yuyuan mundur. Bang naga awan, ekornya disapu dan langsung difoto di tubuh layang-layang Chu Yu. Keluar, Chu Yuyuan, wajahnya agak pucat, tapi dia memegang cambuk dan gelombang teror bergulung. Bila ruang yang tajam, seperti prajurit dewa, datang pada saat ini dan langsung keluar dari Chu Yuyuan. Cahaya mata kaisar berubah saat ini, yang membuat orang takut. Dewa surga memotong. Tubuh naga dan tubuh manusia adalah perubahan yang mengguncang bumi. Secara bertahap, Chu Yuyuan tidak mengambil keuntungan seperti semula, tetapi dikendalikan oleh Mu Yun di mana-mana. Mu Yun, yang berinkarnasi sebagai naga, melakukan pertarungan paling orisinal. Baik cakar naga maupun ekor naga bisa menjadi alat serangan, satu orang dan satu naga. Dalam kehampaan perang saat ini, nampaknya bagian langit dan bumi ini akan hancur total. Dalam sekejap, momentum yang berdebar-debar menyebar, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Mu Yun bersenandung dingin, dan dua aliran udara keluar di antara kedua tubuhnya, hidung dan nafas, berdampak keluar dalam sekejap. Pada saat ini, darah naga hitam dan cambuk emas tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki dan menyelubungi tubuh Mu Yun. Bencana surga, sangat kuat. Mulut naga Mu Yun terbuka dan suaranya menggelegar seperti guntur. Tekanan Mu Yun padanya terlalu kuat. Saat dia melihat ke arah Mu Yun lagi, wajahnya menjadi pucat. Tubuh Chu Yuyuan bebas dari baju besi dan cambuk. Suara gemuruh terus berdering, dan semua orang merasa kekuatannya seolah ditarik. Mu Yun yang berubah menjadi naga sepertinya digantikan oleh orang lain. Namun, Chu Yuyuan, yang berada di luar kendali Mu Yun, tidak setengah santai saat ini. Cambuk di tangannya dan baju besi di tubuhnya memudar,
dan tubuhnya seperti roti, yang lolos dari belenggu Mu Yun. Dalam sekejap, Chu Yuyuan dan tubuh tanda pagar 39 mundur. Boom, keluarga naga adalah diakui sebagai keluarga terbesar di dunia. Bukan hanya keluarga naga, setiap naga sangat kuat dan semua orang bisa menjadi prajurit. Itu juga karena kekuatan dahsyat yang terkandung dalam darah keluarga naga sendiri tidak tertandingi oleh keluarga manusia. Itulah kekuatan naga, Mu Yun berbisik dan menggoyangkan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan menembus, membuat Chu Yuyuan merasa tubuhnya seperti terjepit. Mengenakan baju besi tebal, mencubitmu sampai mati. Darah emas mengalir, tapi Mu Yun tidak pernah mengendur. Cahaya keemasan memotong cakar naga Mu Yun dan mengeluarkan suara yang keras. Di tengah di alisnya, sebuah tanda tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya keemasan pada saat itu. Saat sebuah kata diminum, kekuatan di antara hatinya terlepas. Chu Yuyuan sempat bingung, namun ia tak ragu memulainya. Sialan, efektivitas tempur Mu Yun, yang berubah menjadi naga, meningkat beberapa kali lipat. Ditambah dengan kerja sama mata Kaisar dan Kaisar Kuning, Chu Yuyuan menjadi semakin tidak berkelanjutan. Pada saat ini, naga Mu Yun melayang dan mengendalikan Chu Yuyuan's tubuh selama periode tersebut. Tekanan yang dibawa oleh Mu Yun terlalu kuat. Chu Yuyuan penuh dengan kengerian dan teror. Mu Yun tampak sedikit acuh tak acuh dan berubah. Pusaran spasial menyapu dan dengan kuat mengendalikan tubuh layang-layang Chu Yu. Pada saat ini, mata Mu Yun melonjak, tetapi pada saat ini, waktu seperti rawa, yang membuat Chu Yuyuan merasa bahwa kekuatan seluruh orang terbatas sebelum dia bisa bernapas lega. Tubuh Chu Yuyuan tiba-tiba mekar 10 kali lebih kuat dari dirinya, melepaskan diri dari belenggu Mu Yun. Sebuah manik emas hitam meledak dalam sekejap. Mu Yun berkata dengan dingin di matanya, kurang dari span lebih besar dari Chu Yuyuan berkata dengan dingin saat ini, kamu melakukannya, aku benar-benar tidak bisa membunuhnya. Mu Yun melihat mereka, kurang dari span lebih besar dari, kamu pulihkan dulu, dan orang ini akan diserahkan kepada kita berdua. Saat ini, Hun Kan berkata, saya juga ingin mengetahui betapa kuatnya putra Kaisar Ilahi. Mendengar ini, jiwa dan tulang Sulfon mengangguk. Chu Yuyuan mengangguk dan berkata, kekuatan ledakan tubuh naga lebih dari 10 kali lipat dari tubuh manusia. Saya bukan lawan, dan matanya memiliki kontrol yang kuat atas ruang dan waktu, yang jauh lebih dari sekadar efek yang dapat dicapai oleh seni bela diri biasa. Yah, Chu Yuyuan, apakah ini benar-benar mengerikan? Pada saat ini, Sulfon tulang dan jiwa menatap Mu Yun dan melihat ke atas dan turun. Chu Yuyuan masih kedinginan saat ini. Mu Yun memandang Chu Yuyuan tetapi berkata sambil mencibir, aku memanggil membantu begitu cepat. Apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan? Sulfon tulang, jiwa, di bawah, di atas bumi, sang bela diri seni Chu dan kamu telah bertempur dalam pertempuran berdarah. 4 sosok, berdiri tinggi di atas langit. Pada saat berikutnya, Mu Yun berubah menjadi tubuh manusia, berpakaian dalam kemeja hitam panjang dan rambut panjang tergerai. Memandangi 3 sosok, tubuh besar Mu Yun agak tertekan. Namun, saat mereka muncul, susunan di sekitarnya runtuh. Yang lainnya, berjubah hitam, terlihat kurus dan malas. Salah satunya, berkulit putih dan rambut panjang, cukup berantakan, tapi matanya sangat bersinar. Saat kata-kata Chu Yuyuan jatuh, kekosongan sedikit berkedip, dan hanya 2 sosok yang muncul di sisi Chu Yuyuan. Sama dengan 7 lebih besar dari jiwa, Sulfon tulang. Kekalahan seperti itu sepertinya tidak berdampak apapun padanya. Chu Yuyuan tidak melihatnya saat ini. Semua hal baik, aku akan mengambilnya. Hitam cambuk emas darah naga. Armor Dewa Naga emas hitam. Bon Sulfon tersenyum dan memegang tongkat giok putih, memancarkan cahaya kristal redup. Pada saat ini, nafas Mu Yun juga melangkah dari alam beruas 5 ke alam beruas 7 dalam sekejap. Jalur dominan 1500 meter yang terus menyebar saat ini. Jalur dominan berwarna merah darah meningkat langsung hingga hampir 2000 meter, dan kemudian, di permukaan tubuh Mu Yun garis darah kental, berlian merah darah yang tercetak di lengan saat ini berubah menjadi Qi dan darah Tao dan meresap ke dalam tubuh Mu Yun. Pegang tanganmu. Melihat adegan ini, Mu Yun pun menghela nafas, jiwa bergerak mundur sedikit. Tentu saja tidak, saya harap kalian berdua tidak mengecewakanku. Chu Yuyuan ini sangat mengecewakan, meskipun Chu Xuanhui meninggal, Mu Yun sepertinya Chu Xuanhui setidaknya pantas menerima kematiannya. Kemudian Mu Yun tidak lupa untuk melihat layang-layang Chu Yu. Mu Yun memegang pedang tanpa jejak dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Keempat keluarga tidak lebih baik darimu. Jadi, sebagai upaya terakhir, kita harus mendorong.
Masalahnya adalah, haha, menghadapi perkataan Muyun, Hun Kan berkata sambil tersenyum ringan, perang ini tidak dapat dimenangkan dengan mengandalkan kelompok etnis Chu dan Tuoba. Selain itu, suku Namong dan Xiao hanya membuat suku kalian lelah menghadapinya, tapi detail suku Ye telah mendukung selama 100 tahun. Muyun memandang Chu Yuyuan dengan senyum konyol, kurang dari span lebih besar daripada saat ini, jauh di atas langit, ketiganya berlawanan. Muyun, bisakah kamu menolaknya? Namun, ketika dia melihat dua Qizong muncul lagi, Xiao Yuner sulit untuk ditenangkan. Dia sangat percaya pada kekuatan Muyun. Xiao Yuner tidak terlalu mengkhawatirkan Muyun ketika Chu Yuyuan muncul. Saat ini, kami hanya dapat menangani beberapa tingkat awal Rong Tianjing kebangsaan Chu. Muyun menggunakan teknik menelan dan memurnikan darah sebagai dasar untuk meningkatkan kecepatan alam. Yang dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Sekarang Xiao Yuner juga dari alam Rongtian tingkat pertama hingga tingkat kedua. Namun, lawan Muyun telah mencapai level teratas dari level ke-7. Pada saat ini, Xiao Yuner sedang bertarung antara level yang lebih rendah. Saat ini waktu mereka melangkah keluar. Jangan khawatir, jiwa, sulfon tulang, akan kuberikan padamu. Mendengar ini, wajah Chu Yuyuan berubah. Sepertinya kalau aku tidak mati, aku akan menjadi iblis di hatimu di kemudian hari. Chu Yuyuan, kebanggaan pertamamu di keluarga Chu, itu saja. Muyun melihat jiwa dan tulang sulfon. Bangdengan pedang, bumi seolah terkoyak, mengeluarkan bau yang menakutkan, kurang dari span lebih besar dari formula pedang di ujung langit. Bumi dan dinasti Yuan meletus dengan kekuatan yang mengerikan saat ini. Yang benar-benar berbeda dari pertarungan dengan Chu Yuyuan barusan. Muyun berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya pecah terus-menerus. Potong kun. Kehampaan terbelah, Muyun memegang pedang tanpa jejak dan segera mengayunkannya untuk menebasnya. Jika aku memiliki 5 kekuatan, serangan jiwamu memiliki efek penindasan besar padaku, tapi sekarang aku punya 7 kekuatan. Pedangnya meleleh, naga Yan meletus. Seluruh tubuh naga Yan ditutupi magma dan api. Saat menyentuh pedang raksasa, ia meledak menjadi suara zizi. Oven langit dan bumi saat ini terselubung di tubuhnya. Muyun bertepuk tangan. Jiwanya seakan berubah menjadi pedang tajam. Panjangnya 100 kaki dan terpotong di udara. Pada saat ini, serangan jiwa akan datang. Waktu pendakian tubuh sulfon tulang berjalan bola-balik, kekuatan pedang langit terbuka adalah 10 kali lebih tinggi dari 5 level. Muyun melihat ke depan dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Suara derit dan derit terus terdengar berdering, dan nafas menakutkan muncul satu demi satu. Tongkat tulang bertabrakan dengan pedang Qi dan merobek kekosongan. Saat pedang keluar, pedang Qi gelombang gila mengalir langsung ke sulfon tulang. Buka langit. Di antara suara berderak, pedang tanpa jejak Muyun terpotong dalam sekejap. Melihat adegan ini, Muyun memegang tangannya dan kekuatan yang kuat pecah pada saat ini. Sebuah ayunan, Bon Sulfon sambil memegang tongkat giok tulang putih, langsung melompat ke arah Muyun. Kedua sosok itu langsung berpose saat itu. Ya, promosi metode rahasia tidak bisa dan lagi pula, itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia nyata. Bon Sulfon berbisik, serangan fisik Tuhanku, serangan jiwa Tuhanmu. Pada saat ini, Sulfon jiwa dan tulang juga berhati-hati. Muyun memandang mereka, memegang pedang tanpa jejak dan bergumam, apakah ini perasaan Qizong? Ini sangat kuat, tingkatkan kekuatanmu untuk sementara. Dari level 5 menjadi 7, dan sekarang, masih ada cara tersembunyi. Sebelumnya, Muyun hanya bertarung dengannya di 5 level, tapi dia hampir membunuhnya. Hati Chu Yuyuan tenggelam saat ini. Ini kawan, ekspresi sulfon jiwa dan tulang juga berubah saat ini. Dua Qizong, saat ini, tidak dapat menahan kekuatan Muyun persatuan. Chu Yuyuan tidak punya waktu untuk mengubah wajahnya, dan tangannya pecah. Dalam sekejap, aliran deras menyapu langit dan bumi dan membunuh Muyun. Chu Mingyue dan Chu Xiuze meledak tepat waktu, dua ledakan besar terdengar pada saat ini. Bang-bang minuman sedikit, dua cakar naga emas langsung menggenggam tubuh Chu Mingyue dan Chu Xiuze. Ruang, bang saat Muyun mengulurkan tangannya berubah menjadi cakar naga dan langsung meraihnya. Mati, dua sosok, satu kiri dan satu kanan, langsung membunuh Muyun. Bagaimanapun, Chu Mingyue dan Chu Xiuze juga merupakan surga penggabungan 7 tingkat. Kini, mereka masih berperan. Chu Yuyuan langsung berkata, carilah kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya. Chu Xiuze, Chu Mingyue,
Jepit Jue dengan kedua tangan dan kumpulkan kekuatan dunia Tao secara gila-gilaan. Berkumpul, kurang dari, span lebih besar dari sulfon tulang sekarang langsung diminum. Chu Yuyuan, bajingan ini, kekuatan ledakan Muyun di 7 level hampir secara langsung membuat mereka dalam keadaan pasif. Sulfon tulang saat ini, rasakan tekanan yang menggunung, secara bertahap, momentum di kedua tubuh itu sepertinya memudar. Pada saat ini, Muyun memberi orang perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Di kaki, keterampilan surgawi cakram roda 5 pecah, dan 5 Changhong menerobos udara dan langsung membunuh Sianggus Sulfon dan Hun Kai. Hari cakram 5 roda, jurang yang menderu-deru, seperti angin puting beliung, membuat rengekan, 5 jurang yang dalam mengelilingi sisi tulang sulfon dan jiwa dalam sekejap. Metode Tao 8 Yuan muncul. Sepatah kata untuk diminum. Bayuan Taoisme. Jika Muyun Ruo hanya alam beruas 5, bahkan jika pedangnya formula di ujung langit, bumi dan Yuan dan metode Tao 8 Yuan, tidak peduli seberapa kuat keterampilan surgawi cakram 5 roda dan seberapa kuatnya, sulit baginya untuk menyebabkan kematian besar di alam beruas 7, kurang dari, span lebih besar dari, benar. Jalan Tai Chi. Pola Tai Chi memadat saat ini. Suara gemuruh terus berdering, dunia Jiupin adalah dunia yang paling kuat untuk menyegel surga. 5 lampu pelangi datang dari kaki Muyun, keterampilan surga cakram roda 5, sepatah kata jatuh dan Muyun melangkah keluar. Momentum teror pecah saat ini. Kalau begitu coba dan lihat seberapa banyak yang bisa kamu bawa ke bawah. Muyun melihat ketiganya, tapi mendesis. Bawa turun. 2 peralatan batas kelas 8 miliknya cukup untuk dikumpulkan dan diangkat ke puncak pemotongan surga, tetapi sekarang peralatan tersebut telah dilucuti oleh Muyun. Perangkat batas tingkat 8 adalah tingkat surga yang mencair dan surga yang dipotong. Perangkat batas Pinki digunakan untuk tingkat transformasi surga dan menghubungkan surga. Itu 2 oktav yang kuat. Asteris armor Dewa Naga Emas Hitam dan cambuk emas darah naga hitam, dia kehilangan banyak bantuan dalam pertahanan. Chu Yuyuan terpotong oleh tepi tajam angkasa, dan darah mengalir dari banyak luka di tubuhnya. Sulfon tulang diminum sedikit saat ini. Orang ini adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Itu tidak akan bertahan lama. Jika dia melawan, dia akan mati. Chu Yuyuan, Hun Kan dan Gu Sulfon semuanya ditekan saat ini. Mereka merasakan momentum kekerasan di tubuh Muyun meletus dan terlihat sangat jelek, tetapi pada tingkat ke-7, kekuatan formula seni bela diri sangat kuat dan mengerikan. Ini adalah kekuatan alam. 7 orang kuat teratas dari 3 kelompok etnis tidak dapat mendukung Muyun dari 7 kekuatan Rong Tianjing saat ini. Chu Yuyuan dipukul mundur, jiwa dan sulfon tulang ditekan oleh Muyun. Ledakan yang dalam terdengar, bang di depan Chu Yuyuan. Jejak Tao terkondensasi dalam sekejap, dan jaring besar dibuat untuk menahan serangan pisau tajam. Dengan raungan, dia langsung memotongnya. Pada saat ini, mata Kaisar berubah. Dewa Langit memotong. Melihat adegan ini, Muyun terlihat sangat tenang. Sol Kai dan Bon Sulfon segera menunjukkan kartu penyelamat nyawa mereka, dan cahaya perangkat batas berkedip untuk menahan pancaran cahaya hitam putih, kurang dari span lebih besar dari di bawah. Seni bela diri kedua belah pihak juga berubah warna karenanya, bahkan jika seni bela diri kebangsaan Chu memiliki keunggulan, mereka hampir menembus garis pertahanan tentara berkebangsaan Ye beberapa kali sebelumnya. Kekuatan ledakan teror melanda, mereka yang mendominasi seni bela diri klan Ye segera memimpin ribuan seni bela diri perbatasan untuk membunuh saat ini, dan itu dan tanda pagar 39, ini hanya masalah waktu. Lebih dari selusin prajurit Rong Tianjing dan puluhan prajurit Tong Tianjing dibunuh oleh Muyun satu persatu. Pedang terbang kini berdiri di antara langit dan bumi, dan di antara mereka yang mendominasi wilayah kebangsaan Chu. Kemanapun mereka pergi, kepala tertunduk dan napas terhenti, sua-sua pedang tidak memiliki jejak. Pada saat ini, pedang tanpa jejak memancarkan cahaya redup. Muyun melihat bahwa mereka yang mendominasi bela diri seni kebangsaan Chu dilihatnya satu persatu. Ye Yifeng, Li Ke, Xiao Yuner dan yang lainnya diberi semangat saat ini. Sosok Muyun berdiri di ketinggian 100 kaki, berdiri dengan tangannya turun dan melihat ke bumi. Pada saat ini, suara gemuruh bumi terus berdering. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak ada amnesti bagi yang orang berkebangsaan Chu. Suara Lang-Lang akan menyebar hingga ratusan mil. Chu Yuyuan, jiwa dan tulang sulfon semuanya mati. Hai keluarga seni bela diri, dengarkan perintahku. Muyun segera menginjak kekosongan dan meminumnya dalam-dalam. 3 ledakan dahsyat terdengar, nafas berdebar-debar meliputi langit dan bumi. Pada saat ini,
sinar hitam putih tidak terkendali dan langsung meledak. Namun, semuanya sia-sia. Muyun asteris-asteris segala keraguan, melangkah keluar, dan pola tai chi hitam putih di bawah kakinya akan terlepas gelombang cahaya yang mengerikan lagi pada saat ini. Di bawah kekuatan ledakan yang begitu dahsyat, Sulfon jiwa dan tulang benar-benar terkejut. Sulfon jiwa dan tulang benar-benar bodoh saat ini. Kresek juga terdengar saat ini waktu cahaya hitam putih menerobos udara saat ini dan menembus tubuh Chu Yuyuan dalam sekejap. Suara ledakan yang dalam terdengar dalam sekejap. Boom, sebuah kata jatuh. Ingin membawanya ke bawah. Pergilah ke neraka dan bawa ke bawah. Lihatlah awan dingin itu, Gembala. Pada saat mendarat, di medan perang, banyak pejuang keluarga Ye mengubah wajah mereka. Gembala, Gembala, Muyun. Pada saat ini, Xiao Yuner merasakan jantung berdebar-debar. Melihat ke belakang, seluruh orang tetap di tempatnya. Li Ke dan Ye Yifeng merasakan napas yang berdebar-debar, segera menoleh ke belakang dan menjadi pucat. Tubuh Muyun jatuh ke bumi dengan suara gemuruh, darah menyembur, pedang On menembus dada Muyun. Kali ini, persiapan kewarganegaraan Chu telah mencapai titik ekstrim, kurang dari span lebih besar dari bum dalam kehampaan. Sesosok tiba-tiba muncul, dan pedang di tangannya langsung terpotong pada saat itu, tapi itu benar terlambat. Hampir tidak mau, tubuh Muyun, kemunduran instan. Pada saat ini, dalam sebuah seketika, jantung berdebar tiba-tiba muncul. Melihat pasukanmu mulai melawan, Muyun mengangguk pelan. Muyun berdiri di udara saat ini, dan perasaan kekosongan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ini tak tertandingi oleh yang lain. Semakin banyak perang, semakin cepat kemajuan kekuatannya. Setelah pertempuran ini, dia juga bisa bergerak menuju 6 wilayah Rongtian, tapi, bagaimanapun juga, meremehkan Muyunnya, dari Chu Xuanhui hingga Chu Yuyuan, dan kemudian munculnya sulfon jiwa dan tulang Muyun juga bernapas saat ini. Kali ini, keluarga Chu telah kalah. Saat ini, di medan perang, para pejuang keluarga Ye bertempur dengan gagah berani untuk membunuh musuh, mendominasi ahli wilayah dan memblokir jalan belakang pasukan Chu. Kali ini, Muyun memang menghasilkan uang, kurang dari span lebih besar dari Muyun terus berdiri diam di udara. Ki dan darah yang terkandung dalam berlian merah darah untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan Muyun, namun kini, seiring berjalannya waktu, perasaan lemah muncul kembali, seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Pada saat ini, Muyun berdiri di udara, dan garis darah di tubuhnya berangsur-angsur memudar. 3 orang kuat teratas Rongtianjing Qizong lebih energi daripada ratusan seniman bela diri biasa Rongtianjing Qizong, karena klan Chu telah menemukan orang-orang kuat klan tulang dan klan jiwa untuk membantu. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Tapi kali ini, Muyun tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Apakah ini surga yang memotong? Pedang di udara akan merobek kekosongan, dan akan ada sensasi kesemutan seperti merobek wajah orang sebelum datang kepada mereka. Satu pedang asteris-asteris akan membunuh Muyun, jadi ayo ambil pedang lain. King Asteris memegang pedang panjang dan memotongnya langsung di udara. Ini bukan omong kosong. Mari kita mengantarmu ke jalan, tuanmu. Namun, pemotongan surga berkebangsaan Chu muncul di kota Sitai, dan kebangsaan kamu tidak dapat dipantau. Muyun tidak dan tanda pagar 39, tidak menyangka mereka yang memotong langit akan muncul. Saat ini, Muyun memaksakan beberapa patah kata, kurang dari span lebih besar dari King Asteris tidak peduli, tapi berkata dengan tenang, siapa yang tahu kalau aku membunuhmu? Penebang surga, kamu masih perlu menyelinap ke alam Rongtianku. Kamu cukup memalukan. Selusin orang ini hanya dapat diselesaikan dengan satu pedang di hadapan lebih dari selusin orang melebur ke langit dan melindungi Muyun. King Asteris tidak peduli tentang apapun. Pedang hijau yang berdiri di udara tersenyum dengan cahaya redup dan berkata, akankah pedang lain mati? Oh, benarkah? Tidak bisa mati. Xiao Yuner, dengan mata merah, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Muyun, darah mengalir keluar dari mulut Muyun. Xiao Yuner dengan hati-hati membantu Muyun berdiri dan berbaring di pelukannya. Pedang ini hampir membunuh Muyun, tulangnya patah, dan organ dalam terpengaruh oleh pedang Qi saat ini. Pada saat ini, Li Ke, Ye Yifeng, Xiao Yuner dan banyak master Rongtian lainnya datang satu demi satu dan mengepung Muyun. Bekas luka pedang menyebar dari bahu kiri ke pinggang kanan, dengan tulang dalam terlihat. Ketika asap dan debu menyebar, sesosok tubuh jatuh ke tanah, dan darah memenuhi udara di tengah tanda pedang. Muncul lubang sedalam 100 kaki. Pada saat ini, di bumi, tanda pedang 1000 zang merobek tanah dan meninggalkan bekas yang ganas. Suara acuh tak acuh terdengar perlahan. Karena Rongtianjing tidak dapat diselesaikan,
orang-orang Chu harus menghancurkannya, permainan. Dalam kehampaan, sosok berpakaian hijau keluar, memegang pedang panjang, memandang dengan acuh tak acuh antara langit dan bumi, seolah-olah sedang melihat sekelompok semut mol. Sebagai putra Mu Qingyu dan Ye Yuxi, sang penggembala mampu mendapatkan reputasi ini. Setelah jalan utama melebihi 2000 meter, itu adalah level lain, pria itu berkata langsung. Mu Yun bahkan lebih terkejut lagi, kurang dari span lebih besar dari, untungnya, pil ini sungguh luar biasa. Xiao Yuner bertanya lagi, bagaimana kabarmu? Saat ini, darah berhenti di dada Mu Yun, tapi darahnya berhenti, wajahnya seputih kertas, sangat kuat, beberapa orang saling menatap, kurang dari span lebih besar dari memotong langit. Mu Yun juga melihat fluktuasi yang begitu mengerikan untuk pertama kalinya, seluruh dunia, dalam jarak 100 mil, hampir terkoyak melalui luar angkasa, seperti akhir dunia, pertarungan antara dua pria di alam surga pemotongan lebih dari 10 kali lebih kuat dari pertarungan antara Mu Yun dan Chu Yuyuan barusan. Kedua pria itu segera dipenuhi dengan pedang Qi dan roh pembunuh, wajah Arahara Lang sederhana dan jujur. Pada saat itu, sebuah kata terucap, namun dia langsung dipenuhi dengan semangat kekaguman. Berhenti bicara omong kosong dan berkelahi kalau kamu mau. Kamu, saat ini, Arahara Lang sedang memegang pedang panjang, tapi dia tersenyum dan berkata, anjing. Lari, bukankah kamu anjing pelari Kaisar Surga? Orang barbar, Wastelen Lang. Saat ini, Chu Tiandou memandangi orang-orang dan berkata dengan dingin, Arahara Lang, kamu araku masih anjing pelari klan Ye. Siapa orang ini? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Hah. Li Ke menatap Mu Yun dan berbisik, Gembala, ini. Siapa ini? Tetapi saat ini, kamu Yifeng dan Li Ke sama-sama sedang melihat orang-orang yang muncul. Telan, kalau tidak fondasimu akan rusak. Melirik Mu Yun, dia melambaikan telapak tangannya dan menjatuhkan apil ke dalam mulut Mu Yun, sosok itu tidak menyusul saat ini. Chu tubuh Tian mundur dalam sekejap kemudian, hanya seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang muncul di belakang Chu Tiandou, mengambil pedang dan memotongnya saat ini. Saat suara itu terdengar, suara Chu Tian semangat juang berubah, suara perubahan terdengar saat ini. Chu Tiandou, kapan kamu jatuh ke dalam kontes dengan generasi muda wilayah Rongtian? Untungnya, ini waktunya. Pada saat ini, mata Mu Yun agak cerah, seolah-olah semuanya tidak pernah muncul. Dua pedang Qi menghilang pada saat yang sama. Kekosongan menjadi sunyi senyap saat ini, ketika pedang Qi ditebas, tiba-tiba, reputasi berdengung pecah, dan pedang Qi yang lebih horizontal menyapu langsung untuk menahan pedang tersebut. Xing Ze, omel Arahara dengan marah. Persetan, mendengar ini, kamu Xing Ze langsung berkata, apa kamu punya lagi? Saya merasa semakin berbahaya sekarang. Seseorang menatapku, berikan aku satu cadangan, jangan khawatir, aku memberikan pil Yuanshan pelindung jantung kelas 8. Arahara tersenyum sekarang, Ye Xingze melihat luka di dada Mu Yun dan terus mendecakkan lidahnya, mereka melihat ke arah Mu Yun lalu pergi. Ya, Li Ke, Ye Yifeng, bawa orang untuk menghancurkan pasukan Chu terlebih dahulu. Jangan khawatir di sini. Ye Xingze dan Arahara muncul di depan Mu Yun saat ini, dan tak lama kemudian, dua sosok jatuh, sepertinya lari dengan teriakan cacian. Nafas Chu Tiandou berangsur-angsur menghilang pada saat itu. Arahara, tunggu. Saat ini, kekosongan di langit terkoyak, dan pedang Qi semakin bergejolak. Hal yang paling tidak terduga adalah kemunculan para pejuang barbar yang membelah langit. Hal ini mengejutkan Mu Yun, hanya saja Ye Xingze selalu berada di sisi garis pertahanan Ye Nancheng, dan dia benar-benar datang kali ini. Ye Xingze menerobos ke pemotongan surga. Tentu saja, dia sudah mengetahui berita itu sejak lama. Di sisi Ye Xingze, beberapa seniman bela diri langsung terjatuh pada saat itu dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini, dalam kehampaan, pedang Qi berukuran ribuan mil, membuat pikiran orang bergoyang. Sekarang, orang-orang Chu benar-benar tidak tahu malu. Kata-kata Ye Xingze jatuh dan langsung membunuh. Ye Xingze segera berkata, saya akan membantu Tuan Arahara. Dominasi pemotongan surga adalah hingga saat ini, semua pihak menentang pemotongan surga, mendominasi dunia tidak mengganggu pertempuran dunia. Sejak perang, semua orang mempertahankan keuntungan ini. Bajingan berkebangsaan Chu, potong langit dan lawan Feng Tian, brengsek. Ye Xingze melihat tanda pedang di dada Mu Yun dan langsung marah. Mu Yun benar-benar lega melihat seseorang datang, suara yang familiar terdengar. Mu Yun,
Beberapa sosok muncul di luar sitai kota lagi. Saat ini, suara hentakan udara terdengar.